Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, pada siang hari ini ya, ini konten yang berbeda ya dari biasanya. Alhamdulillah aku udah bersama dengan mualaf cantik nih, Masya Allah. Langsung perkenalan aja deh dulu nih, dikenalin dulu aja siapa. Jadi sebelumnya terima kasih untuk Mbak Natali sama suami yang sudah mengundang saya ke live-nya siang ini. Perkenalkan, nama saya Mbak Lucia. Iya. Kalau nama muslimnya sekarang Suci Aulia, biasa dipanggil Uci. Sekarang saya tinggal di Malang, kuliah semester 7 di salah satu universitas di Malang. Masya Allah. Itu aja, Mbak. Itu aja. Ya. Kuliah ya, ini masih unyu-unyu ya teman-teman ya, masih kuliah dan alhamdulillah Allah memurahkan hidayahnya untuk Mbak Lucy. Nah teman-teman pasti juga udah penasaran ya, gimana sih kisahnya Mbak Lucy ya, kok bisa ya jadi mualaf bersyahadat ya. Ini alhamdulillah, ini aku kemarin dengar kisahnya tuh baru dengar sedikit. Nah, tapi ini teman-teman belum dengar sama sekali nih. Nah, Mbak Lucy itu sebenarnya dari agama apa sih sebelumnya? Saya itu sebelumnya beragama Katolik, Mbak. Jadi sebelum ngelanjutin ini, saya minta maaf kepada keluarga saya ataupun teman-teman saya yang beragama Kristen ataupun Katolik. Penjelasan dan pernyataan saya siang ini tidak bermaksud menyinggung kalian semua. Ini pure hasil dari pengalaman saya yang saya ceritakan kepada kalian semua. Itu aja, Mbak. Bener banget. Ini sebenarnya nggak usah dianggap sebuah kesalahan ya, karena alhamdulillah ya, ini kita hanya sekedar menceritakan kisah tanpa menyinggung ya, tanpa menyinggung siapapun. Nah, kalau misalnya ada yang tersinggung ya deritanya dia sendiri ya. Tapi tetap kami mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi ini murni kita bicara berdasarkan pengalaman dan juga data ya. Jadi nggak ada yang dijelekan, nggak ada juga yang dihinakan ya, insya Allah seperti itu ya teman-teman. Nah ini mbaknya berarti dari Katolik. Nah keluarganya berarti gimana tuh? Orang tuanya apakah seorang aktivis gereja mungkin, atau ada keluarga yang terlalu gimana, fanatik apa gimana gitu? Boleh diceritakan sekarang? Ceritain aja langsung. Gini, saya memang lahir dari keluarga Katolik dari kecil sampai kelas 3 SD itu orang tua saya berpisah. Iya. Katolik ya? Iya, Katolik, iya. Berpisah. Sebelum lanjutin. Jadi kalau Katolik ya, Katolik kita tahu nggak bisa berpisah ya, tapi ini ada loh, nyata loh ya. Ya emang gue dilanjut nih. Memang orang tua saya, mama dan bapak saya itu belum nikah secara gereja. Oh gitu. Nggih, belum nikah secara gereja. Jadi mungkin secara adat sudah diketahui kedua belah pihak keluarganya bapak saya ataupun mama saya gitu. Jadi kenapa pisah? Papa saya itu merantau, Mbak, merantau ke Malaysia dari umur saya 1,5 tahun. Jadi selama merantau itu saya tinggal bersama keluarga bapak saya, kadang-kadang di keluarga mama saya juga, kiri kanan gitu loh, Mbak. Akhirnya saya kelas 3 SD, mungkin waktu itu belum ngerti atau gimana, mama saya punya suami lagi, nikah secara Islam, masuk Islam. Tapi itu kan maksudnya setelah cerai dulu. Setelah pisah. Biasanya takutnya digoreng Iya. sama orang-orang di channel sebelah gitu. Jadi Iya. emang harus rincian waktunya kalau bisa ditegaskan lagi. Oh iya. Gitu. Jadi papa dan mama saya pisah itu dulu waktu saya masih kecil.
saya nggak bisa ceritakan secara detail gimana, mungkin waktu itu masih kecil jadi nggak ngerti apa-apa, tapi setahu saya kakek dan nenek saya memberitahukan kepada saya kalau papa dan mama itu memang harus pisah. Ini di sini saya tegaskan kembali ya Mbak ya, papa dan mama saya yang dulu itu belum sempat menikah, belum menikah secara agama maupun secara negara, diakui negara ataupun agama. Jadi adat gitu ya. Iya. Nah, ini lagi nih. Ini sih memang sebenarnya di luar ini ya, di luar tanggung jawab anak ya. Tapi kalau sebagai orang yang menganut iman tertentu ya, iman apapun itu kan, kalau di Islam kita ada pernikahan yang mungkin orang-orang yang nggak catat secara agama, secara negara kan ada nikah sirih gitu ya. Tapi tetap melakukan rumah tangga aturannya secara syariat Islam gitu. Nah, berarti kalau orang tuanya Mbak Lucia ya sebelumnya kan memang Katolik ya, walaupun nikahnya nikah adat, tapi mereka menjalankan kehidupan sebagai Katolik nggak ya? Soalnya kalau Katolik kan nggak bisa cerai gitu ya. Nah, tapi itu terserah lah ya, itu karena urusan pribadi ya. Langsung diceritain aja nih, terus bisa mualaf itu apa sih yang membuat Mbak Lucy ini tergerak hatinya gitu, kok mau mualaf, perjuangannya kayak gimana, suka dukanya tuh seperti apa gitu, apa aja juga yang ditemui gitu. Oke, saya akan menceritakan sedikit ya Mbak ya. Banyak juga. Saya mualaf baru awal tahun ini. Memang dari kecil saya tinggal di lingkungan yang mayoritas Muslim. Iya. Iya. Di lingkungan keluarganya Mama. Nah, keluarganya Mama. Oke. Tinggal bersama nenek di situ. Di kompleks itu rumah yang Kristen Katolik hanya 5 rumah. Selebihnya itu Muslim. Jadi pernah ada kejadian saya SMP, terus lagi liburan di rumah nenek, di Mama, dengar suara azan gitu Mbak. Dengar suara azan, astagfirullah, mohon maaf ya, ini dengar suara azan itu kayak, loh apaan sih? Doa itu mesti harus semua yang dengar ya, nggak bisa doa sendiri gitu loh. Nggak usah harus pakai mic besar-besar, mic gede-gede, harus dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit masya Allah, terus itu aja Mbak pengalamannya. Iya. Terus dan boleh diceritakan di sini? yang mana? Yang ini tentang keluarganya Mama. Oh iya, ceritain aja. Oke, supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman tahu juga, kakaknya Mama saya ini bukan aib ya. Kakaknya Mama saya itu juga mualaf. Kakaknya Mama, jadi Mama itu dua bersaudara. Jadi Mama itu dua bersaudara. Kakaknya sama Mama. Iya. Jadi kakaknya itu mualaf. Oke. Masya Allah. Tapi saya masuk Islam itu, jadi mualaf itu bukan karena dorongan dari keluarga ataupun teman-teman itu, melainkan dorongan dari hati kecil saya sendiri. Nah, tapi kenapa kok tiba-tiba pengen banget dibeliin ikro, terus dibeliin apa, peralatan sholat? Nah, apa sih yang membuat itu? Itu udah dikatakan tadi Mbak, dorongan dari dalam diri sendiri tiba-tiba aja gitu. Jadi tiba-tiba tiba-tiba jadi waktu saya ngekos, sendiri itu, kebetulan ibu kos saya itu beragama Muslim. Jadi setiap subuh itu ibu itu bangun. Saya juga kebangun, Bang. Sholat subuhnya selesai di masjid, baru saya tidur lagi. Jadi dengerin sholat subuh itu selesai, baru saya bisa tidur. Gitu Mbak. Oh, Masya Allah. Jadi tertarik dan rasa itu timbul karena juga memang Allah menempatkan Mbak Lucy di lingkungan yang bisa yang iya betul. Masya Allah. Nah terus gini juga Mbak, kan dorongan dari hati ya. Ya memang Al-Quran itu kitab suci yang sempurna, dan kita tahu ya Allah itu kan maha membolak-balikan hati ya. Jadi Mbak Lucy yang tadinya benci, terus ternyata hatinya tiba-tiba tergerak dan ada dorongan sendiri ya.
Nah, ini sebenarnya kan kalau Mbak masih Katolik dulu menilai Islam kan karena dulu nggak mengerti Islam gitu ya. Kok begini dan membenci ya, sempat membenci. Tapi semasa Mbak Lucy masih beriman sebagai Katolik, berarti Mbak Lucy kan mengerti nih ajarannya ya, yang diimani ya kan. Tapi itu selama mengimani itu ada nggak sih ajaran-ajaran yang masuk ke Mbak Lucy, yang Mbak Lucy terima, ternyata kok Mbak Lucy merasa kok kok aku kayak gini sih, kok aku menjalaninya, kok diajarinya harus kayak begini sih gitu. Mungkin ada nggak sih hal-hal seperti itu gitu yang Mbak Lucy rasakan? Yang pastinya ada ya Mbak ya. Waktu masih beragama sebelumnya, saya itu diajarkan di agama sebelah itu diajarkan, diberi kepercayaan Yesus, adanya Yesus itu di patung, patung Yesus, patung Bunda Maria, lukisan Yesus ataupun lukisan Bunda Maria. Di situ itu diajarkan untuk berdoa, bersembah diri kepada patung adalah Tuhan. Nah, Ya, terus itu sampai pada satu titik di mana saya merenung dan dalam hati saya berbicara kayak gini, Mbak. Loh, kok bisa? Apa ini? Memangnya ada apa di dalam patung itu? Ada apa di lukisan itu gitu? Kenapa kita harus berdoa melewati perantaranya patung, melalui patung, membuat saudara di beragama sebelah tersinggung, tapi memang yang saya rasakan itu ya. Jadi sampai di titik itu jadi saya heran. Terus baca juga dari jurnal-jurnal, akhirnya bicara ke papa, nanya ke papa, "Pak, kami itu panggilnya bapak ya. Bapak, kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begini?" Terus katanya bapak bilang, "Tidak apa-apa, memang itu kita punya kepercayaan nenek moyang, kita punya agama memang begitu." Maksudnya disuruh menganut itu, ya mengimani itu. Jadi mungkin udah dari kecil dilahirkan secara Katolik, jadi disuruh mengimani seperti itu. Walaupun jadi sampai walaupun ragu, tapi kata papa itu nggak apa-apa, itu memang agama yang kita anut seperti itu kepercayaannya. Nenek moyang. Oke. Ya Allah, ya. Jadi sempat berasa akal sehat pun bergejolak gitu ya. Jadi ngapain juga ini patung ngapain gitu ya. Dan aku juga sempat inget sih kesaksian teman kita ada yang mualaf juga ya. Jadi dia juga sempat berpikir gitu, emang patung ini bisa ngasih apa sih buat saya? Patungnya diem dan bikinan manusia. Ya jadi kayak gitu ya. Kayak kenapa kita harus berdoa, bersembah gitu. Kadang-kadang kalau aku sakit itu ngambil patungnya tidur bersama aku, tapi nggak ada. Iya. Dulu kepercayaan itu dulu. Mungkin udah kepercayaan aku ya Mbak. Dulu masih beragama sebelah. Kalau sakit itu sempat ngambil patung terus tidur sama-sama, mengharapkan suatu keajaiban supaya sembuh gitu. Astagfirullah. Ini maaf ya teman-teman ya, aku sambil ketawa juga soalnya ini kan kita beda ya, karena kalau dulu kan aku mantan Protestan. Oh gitu. Nah kalau Mbak Lucy ini mantan Katolik. Gitu. Jadi memang sebenarnya ada perbedaan yang mendasar juga ya antara Protestan dan Katolik kan, makanya mereka bisa dikatakan beda aliran ya, beda walaupun sama penyembah Yesus gitu ya mereka ya. Tapi ya itu aku dari dulu aku dari dulu pun heran gitu Mbak ya, waktu aku masih Protestan pun ngelihat orang Katolik itu kenapa sih kok kayak begitu gitu loh, emang sepenting apa sih harus ada patung gitu. Tapi kalau ditanyain gitu, aku pernah nanya juga ke teman yang Katolik, mereka enggak akan bilang Tuhannya itu patung gitu ya, mereka nggak bilang Tuhannya patung, tapi secara otomatis ya, secara tidak langsung kan dia itu bukan secara tidak langsung lagi ya, secara langsung kan
ada wujud patung tuh di depan dia berdoa, bahkan ada lilin-lilin juga ya biasanya di sampingnya gitu ya. Aku pernah sekolah Katolik juga, ya. SMA dulu Katolik, jadi sedikit-sedikit mengerti secara umumnya aja sih gimana ibadahnya mereka gitu. Nah terus mengenai patung, selain tanya ke papa, mungkin pernah nggak sih Mbak Lucy tuh mungkin tanya ke guru agama, atau kalau Katolik tuh sekolah minggu juga apa enggak? Sekolah minggu, Istilahnya, sekami, ya. apa istilahnya? Sekami, sekolah minggu. Nah istilahnya udah beda ya. Dulu nggak pernah nanya ke guru agama ataupun keluarga yang lain, nanyanya hanya ke papa aja. Di sekolah minggu mungkin mereka mengajarkan apa itu? Sekami itu. Mengajarkan saling mengasihi, disuruh apa? Saling mencintai satu sama lain, rajin ke gereja, menghormati orang tua, kurang lebih seperti itu. Iya. Ajaran kasih ya. Iya, ajaran kasih. Nah, terus gini Mbak, guru sekolah minggu atau guru agama itu berarti dia nggak pernah menjelaskan secara detail fungsinya patung di depan para penganut agama Katolik. Nggak pernah ya dijelaskan ya fungsinya sama sekali. Sama sekali. Padahal ini ya, kalau di Bible ya, kan sama-sama punya kitab Keluaran kan antara Katolik dan Protestan ya, sama-sama ada 10 hukum Taurat ya di situ. Nah, itu kan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya. Nah, patung yang jangan dibuat, tapi di gereja-gereja Katolik itu selalu ada kan? Di gereja di daerah saya ataupun di daerah lain pasti ada. Pasti ada. Iya. Di tiap sudut gereja ataupun dekat altar itu pasti ada patung. Ada patung. Oke. Ataupun di pintu gereja juga ada sebagai lambang gereja. Iya. Gitu, Mbak. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, terus gini juga nih, di channel sebelah, channel YouTube umat sebelah itu ada yang selalu mendatangkan narasumber-narasumber dengan kesaksian melihat Yesus, melihat Tuhan. Nah, tapi kalau berdasarkan gambar juga digambarkan berbeda-beda, lalu yang mereka lihat kayak gimana ya? Iya. Bingung juga ya? Saya itu juga bingung, Mbak. Juga bingung. Mungkin itu sudah kepercayaan mereka, keyakinan mereka yang mereka imani. Mereka ngelihat itu. Saya juga bingung karena memang belum pernah melihat Yesus. Iya, belum pernah melihat Yesus. Jadi mereka yang sudah melihat itu ya, dan mereka ceritakan dengan apa yang mereka bayangkan ya. Teman aku sambil baca, mungkin ada yang mau tanya, silakan tanya-tanya ya. Ini tapi sambil aku lanjutin dulu ya, karena alhamdulillah sih narasumberku ini mantan Katolik ya. Nah, sebelumnya kita lanjut, ini mungkin ya, daripada nggak tahu nih ada yang kejang-kejang nggak? Biasanya ada yang kejang-kejang. Siapa yang kejang-kejang? Biasanya gitu. Nah, ini teman-teman seperti biasa, aku mengundang narasumber, kita harus juga membuktikan kemu'alafannya berdasarkan apa yang dia ceritakan sebelum aku lanjut bertanya. Nah, jadi aku tadi udah minta sama Mbak Lucy untuk menyiapkan kartu identitas penduduk ya, KTP-nya ya. Nah, ini bisa ditunjukin nggak apa-apa ya? Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Nggak tahu nanti mungkin kelihatan jelas apa enggak ya. Nah, ini namanya Lucia. Luciani Mure. Oke. Agamanya di situ jelas ya teman-teman ya. Di sini tertulis Katolik ya. Nah, ini berarti mbaknya ini dari NTT. Dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende. Nah, iya. Di KTP-nya juga ada nih. Oke. Nah, provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelihatan nggak sih? Provinsi Nusa Tenggara Timurnya ya. Semoga kelihatan jelas ya teman-teman ya. Tapi agama ini kelihatan kok, Katolik itu kelihatan. Oke. Kabupaten Ende. Iya. Nah, jadi ini mualaf, bukan mualaf KW ya. Bukan mualaf KW, dan sesuai ya dengan datanya ya, mantan agama Katolik. Ini belum ganti KTP ya. Oke, lanjut lagi nih.
Gak apa-apa ya teman-teman, aku lanjut lagi karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dari dulu pun membuat aku bingung juga gitu. Sekarang ke Bunda Maria nih. Tadi kan kita bahas tentang Yesus, patung-patungnya Yesus gitu ya. Bunda Maria itu kayak gimana sih kalau menurut keimanan Katolik? Karena kan kita tahu sendiri ya teman-teman ya, di Katolik itu ada yang namanya patung-patung, nggak cuma Yesus, ada patung Bunda Maria, terus ada doa-doa. Ini dulu aku pernah sekolah di SMA Koryesu ya Malang, dan juga waktu di NTT sih pernah juga sekolah di Santo Yosep. Nah jadi tahu gitu, ada doa-doa yang kayak Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami, kayak gitu-gitu ya. Itu ngapain sih? Maksudnya apa sih kegunaannya kok menyuruh Bunda Maria untuk mendoakan? Itu maksudnya apa gitu yang diajarkan tuh apa? Bunda Maria itu kenapa sih kok harus terlibat, harus diikut sertakan dalam doa-doanya orang Katolik? Jadi Bunda Maria adalah bunda segala bangsa. Diajarkan seperti itu dulu Katolik, bunda segala bangsa dari seluruh umat manusia. Setelah itu memang ada doa bundanya sendiri. Ada Salam Maria itu untuk permohonan ke bunda, untuk Bunda Maria itu kayak doanya itu sebagai perantara ke putranya. Berarti Bunda Marianya itu kalau misalnya perantara tuh Bunda Marianya berdoa lagi gitu. Iya, kepada siapa? Mungkin ke Tuhan. Ya, maksudnya Tuhan yang mana berarti? Tuhan yang... Nah, ini yang saya bingungkan. Bingung kan? Iya. Karena dari kecil itu disuruh mengimani aja, mengikuti alurnya. Jadi saya nggak kepikiran sampai situ. Gitu. Nggak kepikiran sampai situ, tapi bingung gitu. Bingung. Ya? Iya. Kenapa harus ada doanya? Kenapa harus ada patung Bunda Marianya gitu? Iya. Gitu aja sih, Mbak. Oh, gitu. Iya. Nah, berarti gini ya. Ini coba. Jadi Mbak Lusinya sendiri nih ternyata dulu juga sempat kebingungan tapi tetap menjalani ya. Sempat mau bertanya kepada orang tua, tapi apa daya, sebagai anak takut dimarahin, takut. Lo kamu kok gitu, lo kamu gimana sih, kamu nggak percaya apa yang kita anut gitu, maksudnya gitu. Takut marah-marah. Iya, takut kena marah lah Mbak. Iya.